gue punya satu blog. ini ceritanya blognya Nyurian, blognya Ray. Kayaknya tahu dah. ini kejadiannya setelah rapat jadi gitu. Boleh gue bacain? Bacain. Curhatan emang Ray ceritanya. Iya. Ini cerita setelah nggak bisa. Gini gue bacain aja. Awalnya aku kira aku hanya bercanda dengan sesumbar mengatakan bahwa gue mau jalan ke rumah. Aku mengenakan topi yang kecilan yang kalau dilihat seperti idiot berambut panjang. Kaos oblong yang sudah lusuh dan basah dengan keringat kecil karena sudah dipakai seharian. Celana bahan, kaos kaki dewasa dengan sandal hotel yang tidak sepertinya yang sepertinya tidak layak untuk digunakan untuk berjalan kaki jauh. Ditambah tas yang lumayan berat yang ternyata menyerupai backpack. Pada saat itu, chronomasterku menunjukkan waktu 3:30 pagi. Sebenarnya aku berniat naik ekspres dengan menunggu di jalan. Namun entah kenapa kakiku melangkah saja sesuai dengan perutku yang mengarah kemana. Hampir setiap ojek, orang yang duduk di atas motor dengan mata nanar mencari mangsa di gelapnya langit mengatakan, "Ojek mas," dengan maksud menawarkan jasa mengantar aku entah kemanapun tujuanku. Sepanjang jalan banyak sekali orang yang menjual sayur, maklumlah, namanya juga pasar. Pada saat chronomasterku menunjukkan pukul 4.00, aku tiba di Selipi. Di bawah atau JDC. Dari sini bawah, aku sudah berpikir untuk masuk P6 yang sedang menunggu calon penumpang lainnya. Ketika melewati BPK, aku hendak melihat chronomaster untuk melihat waktu yang muncul. Tapi aku urungkan niatku. Aku malah melepas chronomaster dengan maksud tidak mau melihat waktu dulu untuk sementara waktu. Badanku mulai terasa berkeringat ketika melewati pelangi Plaza Serambi. Mungkin karena tanjakan yang lumayan terasa, energi sisa yang masih ada digunakan untuk tetap berjalan. Selama perjalanan, aku terus menatap jalanan saja. Setapak demi setapak, kepalaku berputar. Berbagai macam pikiran yang aku sendiri tidak tahu menakainya. Melewati pom bensin Bright 24, aku melihat ke kanan ada bangunan yang pada lantai atasnya ada blitz. Kalau tidak salah, bangunan itu disebut gedung jam sostek. Sesaat aku teringat dengan perkataanku terdahulu mengenai Sinix. Sinix bahkan punya kantor di sini nih. Tidak lama setelah melewati daerah itu, air mata mulai membasahi mataku. Aku sendiri tidak tahu apa yang menyebabkan hal itu. Semakin lama, semakin terisak-isak saja perasaanku. Ketika tiba di perempatan Kuningan, aku bingung hendak lewat flyover atau lewat bawah saja. Namun, akal sehatku memilih untuk lewat pada jalan yang tidak menanjak. Ketika tiba di perempatan Majalan pun, aku memilih jalan yang tidak menanjak. Sampai melewati rumah sakit Tebet pun, aku masih menitikkan air mata, terisak sesungguhkan, dan aku membiarkan perasaanku ini berkembang dengan kreatif yang entah bermuara kemana. Pipiku basah, seluruh tubuhku kuyup dengan keringat yang aromanya mungkin sudah bisa mengusir beberapa orang yang anti bau. Namun aku tetap berjalan sesuai dengan arah perutku mengarah. Ketika hampir melewati Uki, aku berpikir untuk jalan pulang yang hendak aku pilih, mau ke arah Kalimalang, Halim, atau Kramatjati. Dikarenakan aku tidak mau melewati daerah sepi, maka aku memilih melewati pasar tradisional yang ramai akan hingar-bingar kita jual beli. Untung saja ketika melewati pasar itu air mataku tidak terlalu banyak mengalir, tapi keringat kuyupku pasti terlihat sekali mengalir deras di tubuhku. Ketika melewati daerah Garuda, aku melihat langit sudah mulai memutih. Terbitnya terang mulai membuatku berpikir kembali, aduh, mau jalan terus nih. Kan ada Garuda, kan di Garuda ada KR. Nah itu angkot. Namun aku urungkan niat itu karena selain tidak mau terkumpul di dalam kotak, aromaku tidak mungkin bisa ditolerir oleh penumpang lain. Ya.
Akhirnya aku memilih tetap berjalan walaupun jalanan sudah terang dengan matahari yang telah bangun dari peraduannya. Aku belok kiri untuk melewati pasar Pondok Gede saja untuk memuaskan diriku melihat keramaian pasar pagi. Walaupun ketika melewati pasar ternyata sudah sepi karena hari sudah terang sekali. Ketika diriku melewati warnet Premier di daerah Kandang Ayam, mana? Jalanku sempat terhenti sejenak. Aku berkeinginan menyerahkan diriku dengan bermain Dota, yang memang merupakan salah satu wahana menyenangkan hatiku dikala perasaan galau menghinggapiku. Jadi galau udah dari dulu. Kalau udah dari dulu ya. Namun karena teringat bahasa kuyup yang memang banyak sekali dan takut menimbulkan rasa tidak nyaman kepada penawaran lainnya, akhirnya aku urungkan niatku. Ketika kaki tiba di depan komplek itu, depan komplekku, masih ada aja ojek yang menawarkan jasa padaku. Aku hanya tersenyum memaksa dengan bergumam dalam hati, naik ojeknya dari tadi kali ya. Satpam komplekku pun melihat diriku bertanya dengan keheranan, buset men, buset man ya? Buset man, abis nanjak lu, kata Rahmat. Aku hanya tertawa. Ketika tiba di rumah chronomasterku, menunjukkan jarum pendeknya melewati angka 7 sedikit. Dengan jarum panjangnya berada di angka 6. Aku lelah bersedih sepanjang jalan. Aku mandi, aku ingin tidur, aku ingin istirahat, aku ingin ibadah, aku kangen pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, oh ya di sini. Ini baca sendiri. Jadi ini salah satu buku sejarah sebenarnya. Ini kalau saya dijadikan bahwa sebenarnya setiap orang di sisi itu dulu benar-benar kecewa sama saya, tapi kita mesti buat usaha itu. Kalau saya lihat dari kamera-kameranya di sini ada di sini dia komentarnya aneh. Dia nyuruh gua settle in another companies, not literally yelling, but inside of them. I stood for them. Gua nggak tahu mana lagi yang benar. Mati bukan jawaban. Meski masih ada hasrat untuk mati muda di tengah medan perang, hidup juga terasa mentok semua. Jadi sekarang gua lagi persimpangan dan pilihan harus diambil. Ya. Jadi intinya dulu tuh anggota sini tuh lagi bener galau semua. Si Anas itu emang pengen banget jihad di Irak. Dia udah pengen banget jalan-jalan di Irak nih. Dia kayak kami. I'm booming. Oke, itu sejarahnya Sinix. Jadi lo sebenarnya dari